Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua. Pada video kali ini posisi malam-malam ya. Tandanya gua pengen ngetes kayaknya nih, ngetes motor ini. Tapi nggak terlalu yang ngetes banget. Nggak terlalu yang ngetes banget sih maksudnya. Ngasih first impression, asik. Ya begitulah, ngasih first impression ke teman-teman. Motor gue yang udah di porting polish plus nokennya cam di tempat si Dede. Nah, pada video kali ini gue juga sekalian ngebahas dua ini ya, si Master MRCB. Kayak gimana sih rasanya? Apakah dia enak? Worth to buy apa enggak? Makanya gue bahas di sini. Nah, sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian biar lebih berkembang lagi video yang gue buat, lebih keren-keren lagi dan lebih mengedukasi lagi. Seenggaknya nggak kosong-kosong banget gitu konten gitu kan. Ya. Yeah. Nah, ini juga sekarang gue lagi coba pakai setup baru. Karena gue lagi pakai helm full face, makanya sekarang posisi kameranya itu ada di depan ya, ada di depan sini, nggak di samping lagi. Jadinya ya semoga teman-teman pada nontonnya enak jadinya, dan suara gue juga jadi lebih ini ya, jadi lebih apa, jelas gitu, nggak kayak kemarin gerobok-gerobok gitu. Nah, sekarang balik lagi ke topik utamanya, membahas si motor kesayangan gue, si Beyblade. Rasanya itu kayak gimana sih? Kalau misalkan kalian tanya rasanya kayak gimana sih? Rasanya itu asik ya. Maksudnya dibilang enak, ya pasti enak karena udah nggak standar lagi. Dibilang sama standar enak mana? Ya jauh enak ini. Tapi minusnya adalah gua emang salahnya itu minta ke Dede emang untuk tarikan atasnya yang lebih berasa gitu. Nah, jadinya alhasil di bawahnya rada boyo tapi masih oke lah. Masih cukup fine lah gitu. Nah, terus kalau buat teman-teman yang nanya, kok knalpotnya nggak ada suaranya? Iya, gue lagi pakai knalpot standar dulu karena kemarin ada razia Patuh Jaya ya, jadinya patuh aja. Tapi nanti bakalan gue ganti lagi sih ke knalpot racing, tapi nggak tahu kapan, tergantung moodnya aja. Dan ini juga gue nggak berani ngebut-ngebut banget karena posisi pendel gue itu udah berdecut ya, gara-gara si pendel gue itu udah 22.000. Jadinya gue nggak berani untuk terlalu ngebut-ngebut banget gitu. Seenggaknya ngasih impresi ke kalian aja kayak gimana sih rasanya. Nah, rasanya ya gue akuin enak banget motor ini. Apalagi setelah gue pakai knalpot standar, nggak tahu kenapa powernya semakin lebih nambah ya, powernya ini semakin gila nih kalau kayak gini nih, tuh asik banget cuy, tuh asik banget. Jadi motor ini tuh kayak apa ya, kalau berapa tadi mobil itu mungkin VTEC kali ya. Jadi di kecepatan 70, 60 lah, dari 60 kalau kita bejek itu jambakannya berasa gitu.
jadinya rasa berkendaranya asik juga gitu, nggak ngantuk gitu. Nah terus ini juga motor gue dibantu tenaganya pakai, sebenarnya banyak sih teman-teman video modifikasi si motor sayangan gue, si Beyblade yang udah nggak black lagi, asik. Sekarang motor gue udah putih coy. Nggak tahu kenapa bosan aja gitu udah motor hitam. Dan ini sih gue stikerin ya, gue skotletin. Itu juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak sisi yang gue skotletin, lebih banyak sisi yang hitamnya dibanding yang putihnya. Jadi kalau menurut gue sih masih aman ya, masih aman untuk gue pasang. Dan looknya lebih asik lagi sih. Nah jadi banyak sebenarnya teman-teman modifikasi motor ini yang sebenarnya itu gue lakuin di saat dadakan gitu. Jadi nggak ada persiapan untuk ngambil video. Ya contohnya sekarang motor ini udah gue pasangin open looper dan piggyback ya dari Speed Spark. Itu gue beli bekas dari si Dede, dari motornya. Kenapa sih kalau misalkan gue ada yang nanya kok nggak pakai juken? Ya nggak pakai juken karena gue udah pakai coil racing dari USR, jadinya nggak bisa dipasang dua itu ya, nggak bisa dipasang di sini gitu karena udah pakai coil racing. Ya nggak apa-apa lah, sama aja kok fungsinya, cuman ini nggak bisa backfire aja. Kalau juken bisa di backfire, beratak tak tak tak. Kalau ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Dan juga kayak fuel pump udah gue modifikasi, daripada beli yang racing segala macam, modifikasi aja ya kan, karena harganya nggak terlalu mahal dan hasilnya ya hampir mirip lah, 11-12 mungkin sama yang racing. Terus motor ini tuh jambakannya ada di kecepatan 70 km per jam gitu ke atas, baru ada jambakannya. Ya lumayan lah kalau gue bilang sih. Kalau di bawahnya kadang-kadang kalau lagi beli tuh di bawahnya ketinggalan jauh gue. Misalkan gue kayak sama Vario nih ketinggalan jauh, tapi kalau gue udah nyentuh 70 aja gue suntik dia gitu. Jadi ya harus sabar-sabar dan harus paham juga kita main si gasnya itu. Pada ngebut-ngebut banget kemana sih? Kalau kita mau bikin malu aja. Jangan. Ntar dia tersinggung lagi. Wah tuh kalau di bawah kalah kan. Cuman kalau di atas nih, coba tuh. Nih ya, gua coba. Ini gue gas masih setengah loh, padahal belum full. Jadi udah kalau di atas itu udah asik banget itu motor larinya. Gak berani terlalu ngebejek sih gue, ini setengah doang ya tadi, cuma harus sabar aja ngebejeknya. Nah untuk pengereman gimana ya? Sebenarnya gue rada kecewa ya sama RCB ini. Kenapa? Dikarenakan baru sehari itu gue pasang RCB-nya, itu tuh nggak tahu kenapa ngunci si ban depan dan ban belakang gue. Jadinya waktu itu gue paksain untuk ke Dede biar dibenahin sama Dede, dan ternyata itu si seal remnya yang bermasalah. Seal remnya itu kayak jebol ya, retak gitu ya. Jadinya kemarin juga posisinya gue lagi nggak pegang duit ya, nggak pegang duit banyak, jadinya gue suruh dia akalin dulu deh,
Jadi sekarang pakai si remnya punya Supra F25 ya. Ya sebenarnya feel-nya sama kayak standar aja gitu. Feel-nya sama kayak standar aja, nggak ada beda aja sama standar gitu. Tapi ya mau gimana lagi nanti. Tapi kalau punya rezeki, gue bakalan ganti sih, pakai punya si rem RCB lagi. BTW kayak itu juga cuman karetnya doang yang diambil sama si Dede. Karetnya doang yang diambil, selebihnya si tangkainya itu tetap pakai punya si RCB ya. Tapi feel remnya itu kurang enak sih kalau menurut gua. Kalau pakai feel rem ini nggak tahu kenapa lebih enak pakai RCB. Asli kemarin gue nyobain pakai RCB, ngerem sedikit aja itu udah ngerem banget ya. Kalau pakai ini nothing, gak ada sama sekali. Jadi agak dalam, apalagi yang sebelah kanan sini. Kalau sebelah kanan ini kayak apa ya, kayak kadang-kadang suka ngelos, kadang-kadang suka apa ya, suka ngelos dan nggak ngeremnya gitu, kayak ngeblongnya gitu remnya. Jadinya ya kalau buat orang yang belum paham sama motor ini rada deg-deg juga sih makanya. Nah coba deh ini kalau misalkan gue dari nol, coba ya ini coba doang sih. Kalau nggak ada, kalau sepi kalau rame sih nggak usah, jangan dari nol deh, dari sini langsung gue bejek ya. Coba biar kalian lihat kilometer itu. Cuma segitu doang dapetnya. Apa karena nggak pakai knalpot racing jadinya kayak begitu, apa gimana ya. Tapi kalau buat jarak jauh ya oke lah, boleh lah. Cuman kalau buat nanjak-nanjak gua akuin ini rada boyo. Paling gua ngakalinnya di kirian kali, di apa, roller dan per. Kalau per sih udah dapat, gue kayaknya per ini aja deh. Ini gue pakai per punyanya Vario Pego ya. Vario Pego apa? Iya Vario Pego gitu. Nah makanya gue masih banyak ngeriset lagi sih sebenarnya. Kemarin si Dede juga mintanya dia pakai pulinya puli standar, nggak mau puli racing kayak gini kan udah puli bubutan ya. Si Dede tuh nggak mau, dia maunya pakai puli standar biar apa? Biar ngeriset dari awal gitu. Ya nanti lah kalau punya rezeki. Cuma sih dalam waktu dekat ini sih gue pengennya sih ini kan nih apa, RCB ini nih sayang banget loh. Kalau kirain sih oke, bisa nanti lah. Kalau RCB kan keselamatan cuy. Ya udahlah kalau kayak begitu aja overall. Rasanya enak banget nih motor, kencang, cukup lah untuk di perkotaan kayak gini. Cuman di bawahnya rada boyo. Kayaknya gue bakal beli pulinya dulu untuk riset lagi, biar di bawahnya ada, di atasnya juga ada gitu, biar asik gitu. Sebenarnya bukan mau kencang-kencang di jalan sih, enggak, cuman biar apa ya, biar kalau boncengan itu nggak ngantuk banget gitu. Kalau ada yang tengil kan ya lah, tengil ya. Pakai gitu ya teman-teman. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Untuk teman-teman follow Instagram gua, nanti gua taruh di deskripsi atau enggak di bawah kalau bisa ngedit ya. Tapi ya karena di situ gua bakal ngupdate keseharian gua dan motor kesayangan gue ini, diapain aja itu ada di Instagram gua. Jadi cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Ingat, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian.
supaya lebih berkembang lagi nih video, nih channel juga lebih berkembang, lebih mengedukasi lagi. Buat teman-teman coba komentar aja di bawah mau konten apa sih gitu. Ini sih gue bakal eksperimen ya. Sekarang ini gue pakai knalpot standar, dan besok itu gue pakai knalpot racing, nyobain itu kayak gimana hasilnya nanti. Makanya komentarnya di bawah, apalagi yang harus gue lakuin di motor ini. Kalau misalkan oke, bisa dipertimbangkan, bakal gue lakuin. Cuma kalau enggak, ya nanti skip lah gitu. Ya udah, kalau kayak gitu, makasih banyak telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Good stuff.